Pertama-tama, Ibu dan Bapak bisa mengakses website dengan mengetikkan bppps.kemensos.go.id. Dan di sini ini adalah portal beranda. Di beranda ini ada berita sorotan, kemudian ada berita yang akan update di sini, akan muncul di sini. Kemudian di sini juga ada informasi sertifikasi. Nah, di beranda ini ada beberapa menu seperti tentang, di sini ada anggaran dasar, kemudian program kerja, kemudian struktur organisasi, kemudian visi dan misi. Kemudian ada menu berita Ibu. Di sini Ibu dan Bapak bisa melihat berita-berita yang update. Kemudian ada bahan bacaan. Ini ada list bahan bacaan untuk Ibu dan Bapak. Kemudian ada keanggotaan. Di sini ada tata cara daftar, kemudian komplain layanan, kemudian ada hubungi kami, ada hak dan kewajiban peserta. Kemudian di sini ada menu FIQ. Menu FIQ ini apa? Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, sebelumnya Ibu dan Bapak bisa masuk ke menu FIQ ini. Di sini ada beberapa pertanyaan, seperti apakah peserta bisa akses melalui handphone, kemudian berkas yang perlu dipersiapkan dalam pendaftaran, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut saja untuk daftar sertifikasi. Di sini kita masuk, klik masuk. Nah, di sini Ibu dan Bapak harus mendaftar terlebih dahulu, klik daftar. Di sini Ibu dan Bapak harus mengisi, ada 4 isian yang perlu diisi. Yang pertama, data akun, bisa diisikan nama lengkapnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian tempat lahir. Ini tanggal lahirnya diisi manual atau otomatis. Jika otomatis tinggal klik yang di sini kalender sebelah kanan. 18, coba lihat di itu lihat di pengumuman coba. Tanda. Kemudian hari. Oke. Tanda. Di sini ada status pernikahan, ada belum menikah, sudah menikah, dan bercerai. Jika yang sudah menikah dan bercerai bisa diisikan untuk jumlah anaknya. Kemudian diisikan juga NIK-nya. Ini ada. Kemudian upload KTP. Untuk upload KTP di sini yang ada siapa ya? Yang diupload adalah foto, formatnya ya, dengan ukuran maksimal 300 MB. Ini Wahyuni, Dwi Yuliani, Edi Chandra. Aku ganti lagi ya. Hah? Aku ganti lagi ya. Kemudian diisikan alamat sesuai dengan KTP. Nama Sri Wibowo, bukan Sri. Sri Wibowo. Noviana Aini namanya. Kemudian pilih kota. Noviana katanya. Aini. Kemudian alamat domisilinya sesuai KTP atau beda dengan KTP. Di sini bisa diisikan dengan balai yang dipilih. Jadi saya di sini pilih sesuai dengan KTP. Iya, sebenarnya kelas 8 itu. Oh gitu. Nggak ada tanya apa tinggal kita membuat aja. Kamu sudah biar masuk. Iya, masuk motor. Jadi nggak apa-apa. Udah tenang sekarang. Kemudian untuk email, Ibu dan Bapak isinya email yang aktif, karena nanti bisa masuk ke email pemberitahuan, masuk ke email Ibu dan Bapak. Yes. Namanya Noviani Aini ya Dek ya? Noviana kan? Noviana harusnya ambil. Sumarno Sri Wibowo ya, bukan Tri ya Dek.
Minimal 6 Kalau di digit. sini juga benar. Jika sudah, klik selanjutnya. Oke, maaf ini ada kesalahan untuk oh ya. Dan juga foto pesertanya. Untuk format masih sama JPEG dan ukurannya juga sama, maksimal 300 KB. Tadi nggak ada. Hah? Iya, iya. Kemudian untuk isian kedua, isian akademik. Di sini pilih pendidikan terakhir Ibu dan Coba Bapak. jangan lupa suruhnya surat. Ini ada SMA Coba. atau SMK, kemudian D3, D4 atau S1, S2 atau S3, sesuai dengan pendidikan terakhir Bapak dan Ibu. Di sini diisikan pendidikan SMA atau SMK-nya, program studinya apa, kemudian tahun lulusnya, kemudian upload ijazah, untuk ijazah di sini menggunakan filenya PDF dengan ukuran maksimal 300 KB. Kemudian untuk pendidikan yang D3, D4 atau S1, di sini pilihkan program studinya apa, kemudian tahun lulusnya, dan upload ijazah. Jika sudah terisi semua, tinggal klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada isian rekomendasi, ada jenis rekomendasi. Dipilih dari kantor atau asosiasi. Di sini dipilih tanggal berlakunya dan upload surat rekomendasinya. Diisikan nama atasannya dan jabatannya. Kemudian nomor handphonenya. Kemudian di sini ada isian pekerjaan Ibu dan Bapak, dimasukkan nama kantornya, kemudian alamat kantor, kemudian jabatan pekerjaannya, kemudian profesinya apa. Nah, untuk captcha ini tidak perlu diketikkan ulang, hanya dijumlahkan saja. Nah, jika sudah, di sini ada pemberitahuan pendaftaran telah berhasil. Jika sudah, Ibu dan Bapak tinggal tunggu approval. Kemudian untuk daftar sertifikasi, Ibu dan Bapak bisa langsung masuk lagi, login menggunakan alamat email yang sudah diketikkan tadi, yang didaftarkan. Kemudian passwordnya, kemudian login. Nah, di sini adalah tampilan dari dashboard peserta. Di dashboard peserta ini ada menu data diri. Di menu data diri ini adalah data-data Ibu dan Bapak yang sudah tadi diinputkan. Kemudian untuk daftar sertifikasinya, kemudian jadwal sertifikasi, kemudian ada penilaian sertifikasi, kemudian ada menu kartu peserta, kemudian ada bahan bacaan, dan riwayat sertifikasi.
Nah, sekarang untuk daftar sertifikasinya, Ibu dan Bapak bisa klik daftar sertifikasi. Oke, kemudian Ibu dan Bapak bisa pilih kelas yang sudah dipilihkan oleh asesor. Klik action. Nah, di sini sudah ada nama sertifikasinya, kemudian jenis sertifikasi, kemudian ada tanggal ujiannya, kemudian ada waktu ujian, lokasi, dan deskripsi. Klik daftar. Nah, ini pendaftaran sertifikat berhasil. Silahkan tunggu persetujuan dari LSPS. Jadi Ibu dan Bapak menunggu persetujuan dulu dari pihak LSPS. Nah, kemudian untuk jika sudah disetujui, Ibu dan Bapak masuk untuk mengikuti ujian deskripsi diri. Ibu dan Bapak diminta untuk login kembali. Ya, kemudian bisa klik jadwal sertifikasi. Nah, di sini statusnya Dede belum diisi. Ibu dan Bapak bisa mengisinya, tinggal klik action. Di sini pilih yang tahap 1 deskripsi diri. Nah, ini adalah ujian deskripsi dirinya. Di sini ada deskripsi kasus. Kemudian di sini Ibu dan Bapak dimohon untuk teliti melihat di sini minimal jawaban 150 kata. Nah, Ibu dan Bapak tidak perlu menghitung satu-satu per kata. Di sini sudah otomatis terhitung. Jikalau kurang, nah, jika sudah yakin jawaban sudah terisi semuanya dan yang Ibu dan Bapak jawab adalah jawaban yang memang benar menurut Ibu dan Bapak, tinggal klik kirimkan, klik OK. Jika sudah, mohon maaf, jadi Ibu dan Bapak diminta untuk teliti dulu tiap soal. Di sini akan ada beda-beda, ada yang 150 kata, ada yang 100 kata. Oke, jika sudah, Ibu dan Bapak tinggal menunggu
penilaian untuk ujian deskripsi diri ini. Kemudian untuk ujian kognitifnya, Ibu dan Bapak diminta untuk login kembali. Oke, bisa klik jadwal sertifikasi. Nah, di sini status sudah berubah, jadi dapat memasuki ujian kognitif. Nah, jika begitu, Ibu dan Bapak bisa langsung klik action. Kemudian pilih yang tahap 2. Di sini ada waktu ujian. Ini adalah waktu ujian Ibu dan Bapak yang tersisa. Kemudian di sini daftar soal. Ada 100 soal. Kemudian di sini ada soalnya. Nah, untuk mengisinya Ibu dan Bapak tidak harus berurutan, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, saya beritahu Ibu dan Bapak, jikalau Ibu dan Bapak belum yakin dengan jawaban Ibu dan Bapak, untuk mengisi soal ujiannya, jangan klik akhiri ujian kognitif. Ya. Jangan klik akhiri ujian kognitif, begitu. Jika Ibu dan Bapak klik akhiri ujian kognitif, nanti data-data yang sudah Ibu dan Bapak masukkan, soal-soal yang sudah terjawab akan masuk ke database. Contoh saja. Nah, jika nanti di tengah jalan ada masalah terkendala jaringan atau koneksinya tidak stabil, dimohon jangan klik akhiri ujian atau close browser, tapi tunggu sampai jaringannya kembali stabil, kemudian di-refresh saja. Jangan klik akhiri ujian kognitif. Klik akhiri ujian kognitif jika Ibu dan Bapak sudah yakin mengisi jawabannya dengan benar. Nah, di sini ada saya ulangi, mohon maaf. Di sini ada waktu ujian. Kemudian di sini daftar soalnya. Ada 100 soal. Kemudian di sini adalah soalnya. Jangan Ibu dan Bapak, saya himbau jangan klik akhiri ujian jikalau ada kendala masalah jaringan atau belum yakin untuk mengisi jawaban dengan benar, gitu. Jika sudah yakin, klik akhiri ujian kognitif. Nah, di sini akan ada pop-up untuk meyakinkan Ibu dan Bapak untuk akhiri ujian. Di sini ada yakin atau batalkan. Jika Ibu dan Bapak sudah yakin, klik ya, saya yakin. Jika belum, klik batalkan. Oke, ujian diakhiri. Nah, di sini adalah skor Ibu dan Bapak. Untuk melihat nilainya lebih rinci lagi, klik penilaian sertifikasi. Nah, di sini ada nama sertifikasi, kemudian profesinya apa, kemudian tanggal ujian Ibu dan Bapak, kemudian di sini ada total nilai. Dan di sini statusnya, jikalau lulus, statusnya akan lulus. Jikalau tidak lulus, statusnya akan menjadi tidak lulus. Klik action untuk lebih rinci lagi. Nah, di sini ada nilai deskripsi diri 1 dan nilai deskripsi diri 2. Kemudian di sini ada nilai ujiannya, ada total nilainya dan statusnya di sini lulus.
Mungkin untuk demo aplikasi ini sudah cukup.